Halo semuanya. Wah. Em, Kali ini kita general reading ya. Pembacaan tarot general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Energinya pun bisa terbalik, bisa vice versa, bisa ngacak, bisa random. Mungkin energi orang yang kamu fokuskan, bisa juga itu energi kamu sendiri ya. Jadi ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Oke, kali ini aku juga mau nyampain, kalau mau personal reading, mau konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. So, tema atau judul di general reading video ini curahan hatinya tentang kamu. Oke, kita lihat ya. Impasse, discovery, abundance, impatience, complacency, guilt. Oke, so ini nih ya, curahan hati orang yang dealing sama kamu. Ini orang yang punya curahan hati tentang kamu gitu ya. Aku ngeliat sih ini orang yang manipulatif ya. Manipulatif itu banyak manipulasi dalam hidupnya, termasuk dengan kamu. Bisa tentang dia toxic banget mungkin selama ini ke kamu. Dia manfaatin kamu mungkin, atau ya dia bikin kamu kecewa, bikin kamu sakit hati. Karena orang yang aku lihat ini, dia tuh belum punya pendirian ya. Dia orangnya pelin-pelan, sulit mengambil keputusan. Beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang ya dia tuh belum tahu jati dirinya apa. Jadi jangankan mengerti kamu ya, mengerti dia aja, mengerti dirinya aja dia belum bisa. Mungkin dia immature kah, dia belum dewasa, atau memang dia sudah terbiasa hidup enak. Misal mungkin lahir dari keluarga yang sejahtera, yang mapan mungkin, atau juga dia itu latar belakangnya memang dari lingkungan yang toksik ya. Jadi kalau lingkungan yang toksik itu membentuk karakter dia menjadi seseorang yang mudah dipengaruhi, pelin-pelan, gak punya pendirian, dan susah mengontrol emosi. Karena aku lihat ada di antara kalian dealing sama seseorang yang gak sabaran ya. Jadi apa-apa tuh marah, apa-apa tuh mudah banget bertingkah buruk ke kamu. Ada yang kayak tiba-tiba mudah banget gak merespon komunikasi, gak mau berkomunikasi. Ada juga yang kayak ya tiba-tiba lari dari masalah gitu kan. Dan aku rasa selain manipulatif hal seperti itu, aku ngelihat ya dia manipulatif juga soal kehidupan dia saat ini ya. Soalnya sebenarnya dia tuh kacau banget ya berkonflik sama kamu. Apalagi kalau kalian ini udah gak bertemu, udah gak bicara lagi, sebenarnya hatinya sangat rapuh ya. Mungkin dari luar terlihat baik-baik aja, dia bisa bersama teman-temannya, saudaranya, keluarganya, atau sama siapa, tapi sebenarnya hatinya hancur ya. Karena ya dia kayak menyesali apa yang pernah terjadi, terutama tentang kesalahannya. Karena itu ada guilt ya, tentang rasa bersalah. Seperti kayak pengen baikan sebenarnya, cuma dia tuh bingung harus bagaimana ya. Dia tuh kayak belum punya sisi bijak seperti kamu. Mungkin kamu jiwanya lebih bijak, tapi kalau dia enggak. Jadi terkadang beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang maunya dia tuh kamu terus yang inisiatif, maunya dia tuh kamu terus yang
mulai duluan, termasuk memulihkan, memperbaiki hubungan, atau ya mungkin dia kayak mau kamu yang bertindak duluan, mengajak dia lagi, membujuk dia lagi, ya kayak gitulah. Jadi kalau kamu yang lebih dewasa, ya energinya seperti itu aku lihat. Dia berharap kamu yang berinisiatif mencari solusi gitu. Dan aku ngeliat orang ini kayak orang yang banyak mengeluh ya. Jadi kurang banget bersyukur. Terutama kenal sama kamu, punya hubungan, punya relasi sama kamu tuh dia kayaknya kurang bersyukur. Makanya beberapa waktu lalu kamu sering diabaikan. Mungkin ada di antara kalian yang merasa orang ini kayak nggak menganggap kamu sih selama ini gitu. Makanya ada yang rasa kecewa. Oke, kita lihat curahan hatinya. Ten of Swords. Wah. Three of Swords. Okay. Ace of Vessels. The Sun. Oops, jatuh. Five of Staves. Oke, aku shuffle lagi ya. Curahan hatinya tentang kamu. Ada kartu Six of Staves, Page of Staves, Wheel of Fortune. Oke. Eight of Staves. Oke. Jadi ini ada Aquarius, Gemini, Libra. Ada Scorpio. Aries, Sagittarius. Oke, terus ada Capricorn, Taurus, Virgo. Tapi yang kuat ini Cancer, Pisces, sama Leo ya. Bisa energi aja. So, curahan hati dia ya. Dia itu sekarang lagi ada di posisi yang sangat hancur menurut aku ya. Dia tuh pengen bilang ke kamu, gue tuh sekarang hancur banget loh. Asal lo tahu aja ya. Gue hancur banget sekarang. Gue ngerasa ya kerjaan gue terganggu, studi gue amburadul, keuangan gue kacau balau. Ada beberapa yang seperti itu ya. Dan dia itu sakit hati juga ya. Ada perasaan broken heart. Mungkin memang ada orang ketiga. Jadi sekarang dia merasakan sakitnya kalau kamu bersama yang lain. Dan aku ngerasa dia pengen bilang sih, kayak dia sadar kalau dia ini selama ini kekanak-kanakan banget ya. Jika kamu dealing sama seseorang yang immature ya, dia menyadari kok kalau dia itu belum bisa mencintai dengan dewasa. Mungkin selama ini dia membiarkan kamu berjuang terus-menerus, dan dia cuma terima bersih aja dari kamu gitu. Dia menyadari banget. Dan aku ngelihat ya, orang ini dia konflik batin sampai sekarang ya. Jadi konflik batin itu bisa tentang kegelisahan, resah, susah tidur gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah sama orang lain, itu sebenarnya yang membuat benteng dia untuk menghampiri kamu. Jadi bagi kalian yang sudah punya orang lain ya, nggak heran sih kalau misalnya dia itu takut datang lagi ke kamu, karena kamu tuh udah sama orang lain.
Jadi dia kayak harus ngumpulin banyak tenaga kalau mau menghampiri kamu. Karena kan kalau kamu udah ada yang lain, dia harus berhadapan dengan pasangan kamu. Nah, itu kalau kamu udah punya pasangan. Tapi kalau kamu masih sendiri kah atau apa ya, aku ngeliat nih orang antara gengsi atau ketakutan gitu ya untuk mulai duluan komunikasi dengan kamu. Karena ini energinya kuat banget, mau bicara, mau komunikasi. Dia kayak pengen mengakhiri siklus toksik selama ini di antara kalian gitu. Itu sih. Jadi kalau seseorang yang belum berkomunikasi ya, oke lah kalau misalnya kamu dilihat sama seseorang yang gengsi, yang harga dirinya tinggi banget gitu ya. Jadi ya wajar dia nggak mau mulai duluan. Tapi di sisi lain kita kan juga harus lihat ya, seluk beluk kenapa dia bisa nggak mau mulai duluan. Aku lihatnya sih, jika kamu dealing sama seseorang yang sudah punya rasa bersalah, itu sebenarnya ketakutan menghadapi kamu ya, ketakutan banget. Dan ada rasa khawatir juga, takut mengganggu hidup kamu. Kalaupun misalnya kamu masih sendiri, dia masih bertanya-tanya apakah kamu mau menerima dia. Ntar kalau gue di reject gimana, ntar kalau lo nggak respon gue gimana, hancur banget hati gue. Nah, dia merasa gitu. Dan kalau ini kasusnya udah lama ya, apalagi yang bertahun-tahun, dia nungguin kamu tuh lama juga kalau aku lihat. Jadi misalnya kamu merasa udah 2 tahun gue kayak gini, nah kamu misalnya ngerasa seperti itu ya, sebenarnya dia pun menunggu kamu juga sih menurut aku, menunggu adanya perubahan, perbaikan hubungan ya. Jadi kalau misalnya kamu udah nungguin dia misalnya 2 tahun, nggak jauh beda juga sih, sekitar 2 tahun itu juga dia nungguin kamu. Jadi kalian ini mungkin ada yang sama-sama menunggu siapakah yang mau mulai duluan untuk bicara, siapa yang mau duluan untuk datang. Dan curahan hatinya itu dia mau sampaikan kalau dia tuh rindu sama kamu, dia kangen banget sama kamu ya. Beberapa dari kalian ya memang dealing sama orang masa lalu, ini orang yang sudah lama gitu. Dan aku ngelihat ya, orang ini sedang membayar karmanya. Jadi kalau dulu dia yang seolah-olah tidak memerlukan kamu, dia merasa tidak membutuhkan kamu, tapi sekarang dia ngerasa banget dia butuh kamu ya. Cuma dia takut kalau dia datang, apakah kamu masih mau menerima dia. Karena beberapa dari kalian itu sekarang udah gak mau ya ada dalam dunia tipu-tipu lagi. Gak mau dibodoh-bodohin lagi, gak mau dimanfaatin, gak mau dihianatin lagi gitu. Padahal ya ini orang yang dealing sama kamu, dia sudah banyak merenung. Jadi beberapa waktu kalian gak komunikasi itu sebenarnya dia gak baik-baik saja loh. Mungkin ada ya sometimes dia tuh pergi sama teman-temannya atau sama orang lain atau sama keluarga, tapi ya kebanyakan menyendiri sih menurut aku, karena dia merenungkan kalau dia itu punya banyak kesalahan gitu. Jika kamu dealing dengan seseorang yang sangat terikat oleh keluarga atau terikat sama orang tua, dia tuh sebenarnya mau sampein ya, dia merasa serba salah juga gitu, serba salah. Apalagi kalau kalian punya perbedaan gitu ya, dia ngerasa serba salah, dia mau maju, tapi dia bingung bagaimana tanggapan keluarganya, bagaimana omongan orang, termasuk tentang ya kalau misalnya salah satu dari kalian sudah ada orang lain ya, dia tuh hanya bisa diam, dia tuh hanya bisa merenung, membayangkan kamu, hanya bisa lihat-lihat keadaan kamu lewat media sosial, hanya kayak gitu ya. So
mungkin beberapa dari kalian ada yang mendam masalah ini sendiri ya. Orang yang dealing sama kamu juga gitu sih menurut aku. Tapi meskipun dia orangnya mendam masalah ini, aku ngerasa ada beberapa orang yang menjadi teman dia cerita ya. Cuma dia nggak mau spesifik banget sih, karena ada di antara kalian nih dealing sama orang yang tertutup. Jadi kalau misalnya dia curhat sama teman atau sama siapa, ya dia nggak nyebut nama kamu, dia nggak ngasih tahu kalau dia dealingnya sama kamu. Dia cuma kayak ya memanipulasi ini sih, tokoh-tokoh cerita dalam kisah kalian gitu. Kita lihat lagi ya, kita lihat dulu. Page of Cups, Ten of Cups, Page of Pentacles, Knight of Wands, Nine of Cups, Eight of Swords, Temperance, dan The World. Oke. Jadi kalau secara energi general ya, aku lihat orang yang dealing dengan kamu, mungkin beberapa dari kalian dealing sama orang yang dia mau nih cerita sama teman, tapi itu pun teman dia yang paling deket ya, karena ini orangnya bisa dikatakan tertutup, misterius juga ya gitu. And then ada juga yang cerita sih sama keluarga kayak saudara. Ada juga yang memang ceritanya sama orang-orang yang profesional, kayak ya mungkin ada penasehat, tokoh agama. Ada juga mungkin yang konseling ke orang-orang yang sudah menjadi pakar dalam masalah ini gitu kan. Aku lihatnya seperti itu. Dan kembali lagi sih, kalau aku lihat dia tuh cerita yang kulit-kulitnya aja menurut aku. Terutama kalau kamu dealing sama orang yang tertutup banget kayak aku bilang tadi. Cuma bukan berarti orang yang tertutup itu kan nggak punya teman. Ya, setertutupnya orang pasti ada lah satu atau dua teman yang sering cerita sama dia gitu. Nah, tapi ya dia cerita nih tentang kamu, curhat tentang kamu. Cuma dia nggak kasih tahu nih nama kamu siapa, dia nggak kasih tahu kamu tuh di mana, tempat tinggalnya kamu tuh siapa, dia nggak cerita. Dia cuma kayak ya ceritain kulit dari masalah kalian, hanya begitu. Itu yang aku lihat. Kalau sama temennya, dia tuh biasanya curhat kalau baru stalking kamu di media sosial ya. Ini tentang yang dia lihat di dunia maya, yang dia lihat di media sosial kamu. Jadi kalau dia lihat medsos, dia buka profil kamu, entah pakai akun yang mana lah, bisa akun palsunya juga ya. Nah, setelah dia kepoin kamu nih, kadang dia mau nanya-nanya ke temennya, ini orang cakep nggak? Ini orang menurut lo gimana sih? Nah, tapi dia tuh nggak ngasih tahu kamu tuh siapa gitu. Jadi kayak apa ya? Ya dia nutup identitas kamu, dia nutup layar yang ada nama kamu. Tapi foto kamu dikasih lihat ke temannya. Ya sekedar nanya nih, karakter kamu menurut mereka apa? Kamu cakep atau enggak? Itu yang paling utama kalau aku lihat. Kalau ini masih sekedar deket doang ya. Tapi kalau memang udah punya relasi yang spesial, udah punya koneksi yang membara, aku rasa dia bakalan curhat ke temannya itu yang lebih mendalam. Tapi tetap aja dia sembunyikan nama kamu. Dia kayak cerita aja kalau ya sebenarnya ada seseorang yang sangat connect banget sama gue nggak pernah se-connect ini sama orang. Jadi kalau sama orang itu kayaknya biasa aja. Gini loh, kan kalau misalnya nih ada yang udah koneksinya spiritual banget, itu kan tau lah rasanya kayak disengat listrik gitu ya.
tiba-tiba sedih, tiba-tiba tertawa. Nah, dia pun merasa seperti itu kalau memang dia partner spiritual kamu ya. Dia merasa begitu juga. Terkadang dia bingung nih mau ngomong ke siapa. Akhirnya kan dia cuma bisa cerita ke teman, curhat ke teman. Dia ngomong ke temannya kayak, gue heran ya, kenapa ada seseorang yang gue susah banget lupa gitu. Padahal kita tuh biasa aja selama ini. Dia bukan tipe gue juga, kita tuh beda banget. Tapi setelah dia nggak ada, kok hancur banget ya hidup gue. Padahal dia bukan siapa-siapa, dia bukan prioritas gue juga, tapi kok susah banget ya gue lepas dari ini orang. Nah, persis banget apa yang kamu rasa, itu yang dia rasa, itu yang dia curhatin ke temennya gitu. Dan ya, mungkin beberapa dari kalian ada kan yang kayak curhat ke teman, terus teman atau siapa itu bilang kayak kamu halu, kamu tuh halusinasi begini begitu. Nah, itu juga yang dibilang temannya dia ke dia. Jadi kayak temannya itu ngomong, lu tuh kayaknya cuma halusinasi deh, lu tuh kayaknya cuma imajinasi lo aja kayaknya gitu. Nah, dia ngomong, ya dia jelasin lagi kayak pokoknya beda lah yang gue rasain, chemistry-nya kuat banget sama nih orang. Ada blokiran atau ada yang hapus akun juga, gue kayak ngerasa kehilangan banget. Padahal kita tuh belum menjalani hubungan yang gimana-gimana, tapi koneksinya kayak kuat banget. Nah, dia curhat sih kayak gitu ke teman-temannya, terutama teman dekatnya ya gitu. Jadi ya ada temannya yang bilang dia halu, sama kayak teman kamu ya. Nah, beberapa dia seperti itu. Jadi kalau dia curhat itu ya ujungnya juga nggak dikasih solusi sama temennya malah mematahkan semangatnya, bilang dia halu lah, inilah itulah. Nah, seperti itu. So makanya ya, ketika kita mau bercerita ke orang lain ya kita harus mikir dulu nih orang bisa kasih solusi atau enggak. Jadi ada beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang lebih memilih curhatnya ke tokoh agama, penasehat agama. Ada juga yang kayak ya pokoknya si guru spiritual kayak gitulah sejenisnya. Jadi ada beberapa kalian itu yang dealing sama orang, dia pada akhirnya akan mencari guru spiritual untuk menjawab semua misteri koneksi ini gitu. Itu sih. Dan aku ngerasa ya, ada di antara kalian yang udah kenal sama keluarganya kah? Ada di antara kalian yang ya mungkin kalian punya mutual friends ya, seperti ada orang yang sama-sama kalian kenal. Nah, dia kadang mau sih curhat tentang kamu ke orang itu. Jadi kalau kamu udah kenal sama keluarganya, ya kadang dia mau sih ngomongin kamu sama keluarganya gitu. Dia ngebahas-bahas gitu, tapi keluarganya kayak heran aja. Perasaan lu udah nggak sama ini lagi, perasaan dia udah pergi, tapi kenapa lu masih ngebahas-bahas dia? Jangan-jangan lu ada hati lagi sama dia. Nah, ada mungkin saudara dia, keluarga dia, atau siapa yang bilang kayak gitu, tapi dianya denial, dianya kayak nolak. Dia kayak ngerasa ya, enggak, gue cuma lagi pengen aja ngebahas dia, aku cuma lagi pengen bahas dia aja gitu. Ya itu absurd banget ya alasannya. Itu sih aku lihat. Tapi ada juga memang ya, kalau memang kalian udah deket nih, kamu udah tahu keluarganya ya, keluarganya bahas kamu juga sih menurut aku. Jadi keluarganya itu mau cerita tentang kebaikan kamu, apa yang pernah kamu lakukan. Nah, dianya denial nih. Jadi misalnya mamanya atau ibunya cerita, si ini tuh dulu pernah gini ya, kabarnya gimana ya sekarang, kangen juga ya sama dia gitu. Nah, misalnya ibunya bilang kayak gitu, tapi dianya denial, dianya nolak, dia ngerasa kayak enggak perasaan dia tuh nggak baik-baik banget, ngapain juga diinget-inget gitu ya. Itu sih manipulatifnya dia. Makanya aku dari awal bilang nih orang manipulatif banget, tapi diam-diam dia tuh kacau banget sebenarnya karena kamu gitu. Dan aku rasa dia pengen banget sebenarnya bicara sama kamu, tapi jangan diganggu sama orang. Jadi dia tuh ambiar kalau misalnya orang-orang ikut campur gitu.
termasuk dari pihak dia ataupun dari pihak kamu ya. Perasaan terdalam dia itu nggak disampaikan ke orang lain. Dia tuh maunya perasaan terdalam itu atau curahan hati terdalam itu dia sampein langsungnya ke kamu. Dia nggak akan ngomong melalui orang lain. Jadi yang kayak aku bilang, dia tuh kalau curhat ke orang atau cerita tentang kamu hanya kulit-kulitnya aja. Dan dia selipkan manipulatifnya dia tadi, seolah-olah dia tuh nggak bucin sama kamu, padahal dia kacau banget sejak bermasalah sama kamu gitu. So ya dia kayak pengen banget sebenarnya bertemu ya, melepaskan belenggu. Jadi dalam hatinya itu seperti ada bom ya, bom atom. Jadi kalau semakin hari bom itu kan waktunya berjalan terus ya. Ada masa dimana nanti dia tuh udah gak tahan lagi mau ngomong. Jadi kalau sekarang dia masih bisa tahan diri, gak bicara, dia diem, dia pasif, dia kayak gak peduli. Tapi ada masanya itu bom waktu dalam dirinya itu gak bisa lagi ditolerir. Jadi ya dia kayak mulai menurunkan egonya, menurunkan harga diri, bahkan ya tapi ya kalau bisa sih jangan diturunkan lah harga dirinya. Mungkin dia lebih kayak ini sih, menurunkan gengsi itu loh. Dia lagi belajar untuk itu, karena beberapa dari kalian ini sudah sulit dicari menurut aku ya. Apalagi kalau kamu sudah pasif di media sosial, dia sulit mencari kamu, mencari tahu kamu gitu. Jadi di saat kamu itu sudah tidak bermedia sosial atau kamu udah jarang main media sosial, rasa ingin tahu tentang kamu itu semakin tinggi sebenarnya. Tapi jangan sengaja menghindar supaya dikejar ya. Jadi jangan sengaja kayak, kalau gitu gue gak mau lagi lah aktif di medsos biar dia nyariin gue. Nah itu sengaja namanya ya. Kalau kita ngelakuin sesuatu itu ya kalau bisa sesuai dengan keikhlasan hati. Contohnya kayak ya dia mau datang atau enggak ya gue ikhlas aja. Gue kayaknya nggak main medsos karena gue lagi healing, atau gue mau fokus lah sama diri gue sendiri. Jadi jangan melakukan sesuatu karena fokusnya hanya ke dia doang. Jadi kalau kamu sengaja menghindar supaya dikejar ya, itu kayaknya kurang berdampak baik nantinya gitu. Dan aku lihat ya, kalau orang ini banyak kesalahan sama kamu, dia sebenarnya pengen minta maaf tuh. Cuma ya dia bingung aja bagaimana caranya. Apalagi kalau dia akhiri komunikasi ya, dia bingung memulainya. Kalau kamu yang akhiri komunikasi juga, ya dia takut menghampiri kamu karena takut kamu menolak dia takut kamu gak merespon dia gitu. Dan aku ngerasa dia kebingungan sih sebenarnya mau nyari teman cerita yang kayak gimana. Dia ngerasa cerita ke keluarga, cerita ke teman, curhat ke siapa yang menurut dia ada di sekitar dia ya, itu kayaknya nggak ada yang satu frekuensi dengan dia. Jadi kalau dia cerita tuh ujung-ujungnya dia nggak dapet solusi dari siapapun. Makanya ya kebanyakan ujung-ujungnya kan nyari guru spiritual, kalau nggak nanya sama tokoh agama, karena lebih memberikan pencerahan gitu ya. Karena juga orang yang dealing sama kamu kan beberapa memang belum sampai sespiritual kamu yang kenal tarot. Jadi dia mungkin belum kenal tarot, jadi cuma bisa ya mencari pencerahan seperti biasanya, seperti tokoh agama gitu, seperti ya yang benar-benar wajib dilakukan untuk seseorang yang butuh pencerahan gitu kan. Itulah ya aku rasa tentang curahan hati dia, perasaan terdalamnya. Jadi orang yang seperti ini, kalau dia sudah sangat tertutup, terus dia nggak nemu tempat curhat yang pas ya, pada akhirnya dia mendam semua sendiri gitu. So ya
kamu nggak usah terlalu merasa apakah kamu yang paling sedih ya. Belum tentu juga sih, karena bisa juga dia sedihnya luar biasa kayak kamu. Apalagi kalau ini udah beda banget ya, udah berbeda banget kehidupan kalian, udah banyak banget penghalang. Nah itu kan cuma bisa dipendam sendiri, cuma bisa ditahan sendiri kayak gitu. Dan aku rasa dia ini selalu mikirin kamu, selalu kepoin kamu, aku lihat. Tapi diam begitu aja, karena ya seseorang yang diam itu karena sudah bingung harus berbuat apa, karena sudah bingung juga harus berkata apa, kayak gitu ya. Oke. Kita lihat lagi ya. Nah, ini ada partner of life. Partner of life. Jadi kayak pasangan hidup ya. Beberapa dari kalian ini merasa seperti terikat, seperti ikatan cinta ya. Mungkin ada yang ngerasa ikatan batin banget. Jadi apapun situasi kondisi itu dia ngerasa sebenarnya kamu pasangan dia gitu. Dia merasa banget kalau kamu tuh milik dia, dia tuh milik kamu, meskipun kalian nggak ada bertemu, nggak ada komunikasi gitu. Dan tidak hanya dia ya, kayaknya kamu juga terkadang bingung mau curhat ke siapa, jadi mendam sendiri kan. Nah, kamu cuma bisa bagi vibrasi kamu, bagi energi kamu ke dia doang, dengan overthinkingnya kamu itu ya, atau dengan meditasi kamu dan doa kamu juga ya. Kamu cuma bisa bagi energi ke dia, dia pun kayak gitu, cuma bisa bagi energi ke kamu. Dia overthinking di sana dan dia menarik energi kamu. Kamu overthinking di sini, kamu menarik energi dia. Jadi ya kalian menanggung berdua dalam diam gitu. Iya lucu ya. Oke, ada red itu merah. Mungkin ada yang suka merah, atau ada kasih barang merah, pakai yang merah terus. Red itu juga bisa tentang berhenti ya, kayak lampu merah. Mungkin hubungan ini berhenti dulu, stop dulu ya, karena memang begitu dulu keadaannya, supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik, supaya kedepannya itu bisa terlihat ada proses yang terjadi sampai kalian tahu jawaban sebenarnya. Ini ada boneka ya, boneka. Mungkin ada sesuatu gitu tentang boneka, yang pernah kasih boneka. Bisa juga ada yang merasa seperti dijadikan boneka ya. Kalau dijadikan boneka itu ya tandanya dia manfaatin kamu selama ini kah, ya kan? Atau ya dia seenaknya, dia nyetel kamunya mau gitu, tapi kamu sekarang baru sadar kalau kamu tuh dibodoh-bodohin gitu. Tapi dia ngerasa bersalah banget sih menurut aku ya. Iya, dia nyesal banget sebenarnya. Ya, ini ada simplicity, kesederhanaan. Di antara kalian ada yang orangnya sederhana, simple. Saking simpelnya ya, kalau misalnya kamu ribet ya dia langsung ngeblokir kamu. Dia nggak suka yang ribet ya, dia langsung hapus akun gitu aja ya. Mungkin kamu dealing sama seseorang yang masih sulit nih ngendaliin emosionalnya, atau dia ngambil keputusan tanpa berpikir panjang. Oke, ada skin to skin. Skin to skin itu ya ada kontak fisik mungkin di antara kalian. Ya ini apa ya, bau-bau hasrat lah. Ada juga skin to skin itu ya, mungkin kulit kalian pernah bersentuhan, sejenis itulah pokoknya ya. Bisa juga mungkin ada yang pernah sakit kulit atau luka
di kulit, terus diobatin sama siapa gitu. Nah, ini ada teknik, mungkin diantara kalian ada yang bergelut di dunia teknik ya. Bisa juga ini hubungan atau relasi, banyak banget kesalahan teknisnya ya. Jadi teknis itu bisa tentang cara berkomunikasi, cara berbicara, cara bertingkah laku. Jadi banyak kesalahan. So ya, dengan adanya masalah ini, kalian berdua bisa saling memperbaiki diri. Oke, ada story ya. Sudah banyak story di antara kalian, sudah banyak cerita, atau memang kalian sering bercerita satu sama lain. Bisa juga tentang story. Ada seseorang yang sering update story karena seseorang memperhatikan dalam diam. Ada juga yang gak suka karena storynya itu kayak nyindir, akhirnya diblokir. Atau dia ngapus akun. Wah, sedih banget. Ada green itu hijau ya. Mungkin ada yang suka hijau. Ada yang suka pakai hijau atau ngasih sesuatu hijau. Jadi hijau itu bisa juga tentang banyak sih. Entah kalian sering lewat-lewat segala sesuatu yang hijau, kayak pohon-pohonan. Ya, hijau juga tentang sesuatu yang fresh ya, yang bersih. Ada di antara kalian orang yang bersih, ada yang orangnya fresh banget. Ya, bisa juga tentang maju terus, pantang mundur ya. Jadi kalau hijau itu kan maju. Majulah kalau memang ngerasa ini pantas diperjuangkan. Sosial ya, sosial. Ada yang bergelut di dunia sosial mungkin, atau permasalahannya lewat media sosial. Ada yang ansos sekarang ya, antisosial. Udah males bermedsos dengan dia kah gitu. And then ada gunung. Di antara kalian ada yang tinggal dekat gunung atau pernah ke gunung. Ada spesial tentang gunung. Gunung ini juga seperti penghalang ya. Mungkin ada perbedaan di antara kalian. Jadi kayak ada penghalang gitu. Penghalang. Ya, ini ada white. Ada yang suka warna putih kah? Atau ada berkaitan dengan putih? Putih itu suci ya. Ada yang beberapa sudah mau memulai cinta yang suci. Anything lah. And the last, oke, ini ada law ya. Law itu hukum. Mungkin ada yang berkaitan dengan hukum ya. Bergelut di dunia hukum, berhubungan dengan hukum, atau ada legalitas hukum ya, tentang pernikahan, perceraian, anything. Oke. Angka yang relate ada 10, ada 3, ada 19, ada 5, ada 6, ada 8, 10, 9, 8, 14, 21 ya. Mungkin di antara kalian ada yang berhubungan dengan angka itu. Oke. The last huruf ya. Huruf. Oke, ayo. Aku diburu oleh waktu. Ya. Oke, ini ada huruf D. Ini ada M. Ada G. Ada F. Hehe. Ada W, ada C atau C, ada X. Ini mungkin past life kamu
masa lalu kamu, X. Ada U, ada Ki, K, S, ada P, N, ada H, ada O, dan ada J. Oke. Oh iya, ini ada A. Ya. D, M, G, F, X, W, U, S, O, H, C, Q, P, N, J, A. Baiklah ya, aku rasa inilah general reading kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih loh udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.